Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Ibu. Baik, jadi kemarin Bu Arta sudah kasih tugas ya, baru satu kali pertemuan atau dua kali ya? Baru satu kali ya, seingatnya Bu Arta. Satu ya, Mbak Lintang. Iya, Bu, baru satu kali. Ya, kemarin prolog dulu aja. Nah, nanti kita akan belajar tentang sebenarnya masih sama terkait dengan komunikasi interpersonal. Aduh, sebentar, kalau kita bukain. Jadi terkait dengan komunikasi interpersonal, kita akan mengenal dengan apa yang disebut dengan kolaborasi tim kesehatan. Nah, kira-kira kalau kolaborasi tim kesehatan itu terdiri atas siapa saja? Ayo, Dokter, perawat, Ibu. dokter, perawat. Nah, kita nggak masuk tuh. TTK, Bu. Ya, ya, apoteker, TTK, intinya tenaga kefarmasian itu masuk dalam kolaborasi tim kesehatan di lingkungan kesehatan ya, di healthcare, di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, eh, jadi dalam apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi tim interprofesional ya? Nah, kita akan sering mendengar kata itu ketika nanti apa ya bekerja. Nah, nah ini ya. Nah, jadi, nah ini ya definisinya apa sih ya? Kolaborasi tim kesehatan. Jadi, oh ini, in- nah, kolaborasi tim kesehatan itu adalah apa? Sebelum masuk ke kolaborasinya, ya kolaborasi dulu. Apa sih kolaborasi? Yang pertama adalah hubungan saling menguntungkan terdefinisi dengan baik yang disepakati oleh dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di kolaborasi itu kita punya tujuan yang ingin dicapai ya, tujuan bersama. Nah, nanti di layanan kesehatan kita akan sering mengenal interprofessional collaboration atau sering disingkat sebagai IPC ya, merupakan kerjasama antara profesi kesehatan dengan latar pendidikan berbeda ya, menjadi satu tim. Nah, tadi sudah disebutkan untuk IPC ini di layanan kesehatan bisa terdiri dari perawat, dokter, perawat gitu ya, kemudian tenaga kefarmasian. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya ya. Jadi intinya pasien oriented ya. IPC itu nanti pada akhirnya akan berfokus pada pasien atau patient oriented. IPC ini ya, karena tidak ada, intinya kan kita nggak bisa ya bekerja itu sendiri-sendiri, semuanya harus saling berkolaborasi ya, tidak ada namanya ego sektoral. Nanti kalau pelayanannya tunggal, pasti ada permasalahan ya, nggak mungkin ya. Nah, ini ya, jadi untuk melakukan kolaborasi tim kesehatan tadi, kita ada 6 domain ya. Apa aja gitu ya, 6 domain itu. Yang pertama adalah interprofessional value and ethics ya. Jadi teman-teman ketika melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan itu ada ini. Pertama interprofessional value and ethics, yang kedua komunikasi, interprofessional conflict resolution, reflection, role clarification, dan share decision making. Jadi kita harus punya 6 kompetensi utama ini untuk bisa berkolaborasi dalam IPC tadi. Apa sih yang dimaksud dengan 6 core kompetensi ini? Kita masuk ya. Jadi yang pertama, interprofessional value and ethic. Artinya tim interprofesional itu bisa
menciptakan transparansi gitu ya, keterbukaan dan kemauan untuk berkolaborasi ya. Jadi harus terbuka dulu mau berkolaborasi. Kemudian pada core ini kita mengedepankan inklusif, artinya semua pihak bisa terlibat dan menghargai perspektif anggota lain. Nah, hal apa saja yang harus dimiliki untuk mencapai kompetensi ini? Yang pertama adalah eh, tim ya, anggota tim itu berbicara dengan positif ya ketika membahas peran profesi lain. Artinya tidak perlu menyalahkan profesi lain, kemudian tidak perlu membesar apa ya, menyombongkan satu profesi. Artinya semuanya bekerja sama dengan baik. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anggota untuk berbicara dan mengadvokasi seperlunya ya. Jadi memberikan keleluasaan untuk berpendapat ya, tidak, tapi ya tidak perlu banyak-banyak, seperlunya saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya ini terkait etik ya, berarti harus mempertimbangkan etik ya, nilai dan etika berorganisasi ya. Baik itu etika organisasi, etika badan pengatur, atau etika terhadap individu dalam diskusi tim tersebut. Jadi untuk mencapai apa kompetensi yang pertama ini kita harus satu bisa melakukan sikap positif ya, kemudian memberikan keleluasan untuk berpendapat, dan yang ketiga mematuhi nilai atau etika yang ada di tim tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ya, core yang penting untuk dimiliki dalam tim kolaborasi adalah communication ya, komunikasi ya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi di sini? Jadi pada komunikasi ini tim interprofesional itu berusaha mencapai pemahaman bersama saat berkomunikasi lintas peran dan profesi ya. Jadi ada kemampuan untuk memahami ya dalam berkomunikasi lintas peran dan profesi. Tentu bukan hal yang mudah ketika kita harus berkolaborasi karena mungkin ada pemahaman yang berbeda karena perbedaan pengetahuan, wawasan itu akan menyebabkan komunikasi lintas profesi itu menjadi susah untuk dicapai. Tapi dalam berkolaborasi tim, mau tidak mau itu harus bisa dipahamkan atau bisa ini ya dilakukan ya pemahaman itu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih perilaku yang harus dimiliki gitu ya ketika kita untuk mencapai core ini, core yang kedua yaitu terkait komunikasi. Yang pertama adalah mengembangkan proses untuk bertukar informasi secara spesifik dan tepat waktu. Jadi ya, pertukaran informasi itu yang spesifik, jangan yang terlalu umum sehingga mudah dimengerti, apalagi kalau itu lintas profesi dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan anggota yang dilibatkan secara eksplisit, kok eksplisit ya, dalam memberi dan menerima potongan informasi ya. Jadi kita harus tahu mana saja orang yang akan kita ajak bicara. Artinya, mana saja orang yang akan kita berikan potongan informasi eh, sehingga nanti tidak salah sasaran ya, tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan bahasa yang umum di antara peran dan profesi untuk menghindari bahasa golongan tertentu ya. Artinya kalau teman-teman berbicara dengan mungkin teman-teman perawat ya gunakan bahasa yang lazim dipakai di rumah sakit. Jangan kita pakai bahasa kita sendiri. Atau mungkin ada anggota yang eh, dari daerah lain, misalnya dari bukan orang Jawa gitu, terus kita berbicara dalam bahasa Jawa atau golongan tertentu, sehingga kan akan menimbulkan apa ya, kecurigaan mungkin ya, bagaimana nih teman-teman kalau di tempat kerjanya, kemudian mungkin ada yang
orang luar luar ini Jogja semua, ada yang rumahnya tidak di Jogja, bisa bahasa Jawa semua, Bisa, Bu. bisa. Bisa. Kalau bisa ya, ada mungkin kita terdampar atau harus bekerja di lingkungan non Jawa gitu ya, misalnya di Sumatera atau di Melayu, di Kalimantan yang di sana banyak orang ketika mereka menggunakan bahasa mereka, tentu kita akan menjadi bagaimana? Mesti ada rasa tidak percaya, mungkin apa sih gitu ya, curiga gitu ya. Sehingga ketika berkomunikasi sebaiknya gunakan bahasa yang lazim ya. Kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia gitu ya, sehingga semua profesi, semua peran atau semua nakes itu bisa memahaminya. Kemudian core yang ketiga itu adalah interprofessional conflict resolution ya. Jadi ini kemampuan tim dalam menanggapi situasi konflik ya, yang dimaksud interprofessional conflict resolution. Ya, jadi anggota tim itu bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam tim tersebut ya, dengan memberikan intervensi yang sesuai gitu ya, tepat waktu, terampil ya. Sehingga ada solusi ya, solusinya juga nggak cuma satu ya, ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Kemudian yang ke ini ya, apa saja sih yang harus dimiliki ya, sehingga kita bisa melakukan core ini ya, bisa mengatasi masalah atau konflik itu dengan tepat dan sesuai gitu ya. Yang pertama, anggota tim itu harus bisa proaktif ya dan efektif dalam mengatasi konflik. Artinya mau berusaha gitu ya. Tidak hanya ada konflik ya udahlah biar diatasi yang lain. Nah, itu namanya bukan proaktif ya, tetapi proaktif di sini mau memberikan solusi untuk timnya ya, bukan ngompor-ngomporin, aktif ngompor-ngomporin, tapi proaktif memberikan solusi untuk tim tadi. Kemudian yang kedua, dalam mengatasi konflik, anggota tim itu harus mau berpikiran terbuka terhadap pendapat dan ide dari berbagai peran dan profesi ya. Jadi kalau mau mengatasi konflik ya jangan skeptis ya, harus pikirannya terbuka, harus positive thinking terhadap ide dan pendapat yang ada dari anggota tim lainnya. Kemudian yang ketiga itu Hmm, membahas masalah tim yang sulit dan mencapai solusi yang disepakati. Nah, ini wajib ya. Jadi kalau mau solusinya tercapai ya harus dibahas, bukan dihindari. Nanti kita akan belajar teknik mengatasi konflik itu ada bermacam-macam ya. Bukan, iya, ada bermacam-macam ya. Membahas masalah tim yang sulit dan mencapai solusi yang disepakati. Jangan dibiarkan ya ketika ada konflik. Kalau orang Jawa bilang tuh kalau ada konflik tuh nek nggak diatasi itu apa? Keriwian dan digerojokan gitu ya. Tahu nggak? Enggak, Bu. Tahu nggak peribahasa itu? Jangan-jangan nggak tahu. Enggak tahu, Bu. Bu. Masa nggak tahu? Keriwian itu, keriwian ki apa ya? Keriwian tuh lubang. Keriwian tuh ya aliran air yang kecil, grojokan tuh aliran air yang besar. Makanya ada grojokan sewu tuh ya, air terjun yang besar. Jadi misalnya genteng ki eh, bocor awalnya kecil jadi membesar, lama-lama jadi grojokan atau air terjun gitu ya. Nah, itu namanya keriuhan dari grojokan ya. Jadi kalau masalah nggak diatasi segera, nanti lama-lama jadi kayak gitu ya. Kemudian, kemampuan yang harus dimiliki oleh tim yang kolaborasi adalah kemampuan untuk merefleksikan permasalahan atau
merefleksikan pengalaman ya, belajar dari sejarah, dari pendahulu mereka atau dari pengalaman mereka sendiri sehingga di masa yang akan datang di tim itu tidak terjadi permasalahan yang sama. Kalau katanya tuh belum lulus ujian gitu ya, kalau masih berkutat di masalah yang sama itu. Nah, apa yang harus dilakukan agar bisa merefleksikan tadi ya? Yang pertama adalah mendedikasikan waktu untuk refleksi tim yang berkelanjutan. Artinya eh, dimanfaatkan kan ya. Jadi dari pengalaman belajar yang sebelumnya itu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan proses dan alat atau instrumen untuk mendukung refleksi tim yang sedang berlangsung. Ya, misalnya ada kesalahan nih dalam pelayanan kesehatan. Ya, berarti kita harus mengembangkan eh, SOP atau sistem yang baik dan juga instrumennya gimana nih, misalnya nih pelayanan resepnya. Wah, di masa yang lalu itu ketika kita melakukan pelayanan resep itu sering terjadi medication error ya kan, itu melibatkan dokter, tenaga farmasi ya, kemudian perawat gitu ya. Nah, terus apa nih refleksinya biar tidak terjadi medication error? Oh, berarti kita harus memperbaiki alurnya gitu misalnya. Alurnya bagaimana nih? Makanya ada proses namanya screening resep dulu biar tidak terjadi medication error. Instrumennya apa? Buat ngecek adanya eh, kesalahan atau tidak. Ya, berarti kita harus punya form eh, screening resep ya supaya nanti tahu dokternya nulisnya benar apa enggak gitu ya. Kemudian gimana biar tidak terjadi kesalahan atau pemberian obat yang keliru. Berarti nanti ketika memberikan itu ada double check dari farmasi dan juga dari perawat. Jadi dari refleksi itu ya intinya mm, ini ya bercermin atas permasalahan atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu sehingga bisa digunakan di masa datang untuk mencegah adanya konflik atau permasalahan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keberhasilan dan kesenjangan terkait kerja kolaborasi dan menyusun strategi yang sesuai. Ya, berarti kalau sudah direfleksikan, nanti kalau mau menyusun strategi selanjutnya itu harusnya bisa ini ya, mengidentifikasi keberhasilan. Jadi di masa yang lalu itu kenapa sih kita bisa berhasil gitu ya, misalnya mengatasi medication error-nya turun. Nah, apa saja yang sudah dilakukan ya. Kemudian kok masih ada ke problem berarti masih ada kesenjangan nih, mana nih yang masih keliru. Nah, kemudian dari hal tersebut dilakukan penyusunan strategi ulang. Jadi ya berhasil ya digunakan dianalisis dan masih ada nggak celahnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan konsep pengembangan tim dan dinamika tim untuk menilai kinerja tim secara kolektif ya. Jadi ya ada pengembangan ya. Jadi yang namanya kolaborasi itu mesti ada penilaian ya kinerja sehingga nanti bisa dilihat nih kerjanya itu membaik, memburuk atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya role yang harus dipahami, core yang harus dipahami adalah role clarification. Artinya anggota tim itu harus tahu kewajiban dan wewenangnya, ya, atau perannya dalam melakukan pekerjaan, ya. Jadi dalam dunia pelayanan kesehatan, dokter mana sih kewenangannya, batasan kewenangannya? Oh, dia dari mulai diagnosis dan melakukan tindakan medis. Kemudian perawat itu membantu dokter, tapi tidak bisa sampai mendiagnosis gitu ya, Mbak. Untuk dokter melakukan tindakan. Nah, kemudian farmasi apa nih? Menyiapkan obat, kemudian memantau terkait penggunaan obat gitu ya. Tidak ada yang saling overlapping ya. Nanti kalau overlapping mesti itu jadi konflik ya.
Misalnya, dokter, dokter, dokter mungkin ini yang sering tuh. Dokter tuh wewenangnya tuh tindakan mendiagnosis dan melakukan tindakan medis ya. Kalau dokter sampai jual obat tuh gimana? Kira-kira, menurut pendapat kalian? Gak apa-apa. Nggak Gimana? boleh. Nggak boleh. Pasti akan terjadi konflik ya. Itu kewenangannya kita ya, tenaga kefarmasian. Makanya kan sampai ada itu namanya ya bukan menyalahkan dokter juga ya. Itu sebenarnya tidak melakukan role clarification ya. eh Dispensing gitu ya, dokter dispensing ya. Ya gimana lagi gitu ya. Kemudian ya intinya pada ini tuh kita harus paham betul mana peran dan tanggung jawab kita. Jangan sampai overlapping dengan peran anggota atau tim yang lain. Kemudian yang terakhir adalah shared decision making. Ya, dalam memutuskan kebijakan itu harus dilakukan secara kolaboratif ya. Kalau bahasanya tuh melakukan musyawarah mufakat gitu ya, tidak dilakukan berdasarkan keputusan pribadi ya. Harus ada apa sih? Keterlibatan berbagai anggota tim ya. Nah, ini ya gimana caranya? Nah, kalau di pelayanan kesehatan itu yang pertama adalah oh, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Yes, yes, yes. Ya, ada Putri. Ya, jadi ini ya, intinya kalau melakukan memutuskan kebijakan itu tidak boleh dilakukan seorang diri atas kepentingan pribadi gitu ya, sehingga tidak akan menghindari peran yang overlapping tadi. Nah, itu terkait dengan tim kolaborasi. Ada enam enam core kompetensi dalam mencapai atau melaksanakan kolaborasi tim ya interprofesional tim. Nah, jadi kalau satu core ini tidak dilaksanakan, pastinya akan menjadi konflik ya di dalam berkolaborasi antar tim kesehatan. Kalau di lapangan gimana tuh kira-kira? Kira-kira kolaborasi tim kesehatan tuh bisa dilakukan nggak kalau di lapangan? Ada hambatannya nggak? Bisa, Bu. Apa biasanya hambatannya kalau kolaborasi tim tuh? Kata sambil makan ini. Apa ayo? Pernah menjumpai ketika berkolaborasi itu sering terjadi konflik hambatannya di mana sih penyebabnya? Kalau di apotek itu ada kolaborasi, Pak. Ya ada Cuma lah mestinya. apoteker sama TTK, Ibu. Iya, kira-kira kenapa? Biasanya beda pendapat, Bu. Menurut pendapat. Hmm. Ya,
beda pendapat. Beda pendapat tuh mungkin karena beda ini ya, pengetahuan, kompetensinya beda. Nah ini ya, ini kok nggak mau pindah. Nah, kalau di pelayanan kesehatan itu kita akan mengenal namanya profesi pemberi asuhan ya di rumah sakit PPA disingkat dengan PPA. Itu merupakan tim kolaborasi kesehatan ya yang akan menjaga pasien ya baik secara mandiri maupun kolaboratif. Nah, PPA di rumah sakit itu terdiri dari dokter, perawat, apoteker, ya dan dan yang lain ya ini apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya ya dengan kompetensi yang memadai. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap PPA ya harusnya DPJP ya. Tapi sayangnya tuh DPJP itu sibuk banget ya kalau di rumah sakit. Nah, menurut SNARS, tahu nggak SNARS itu apa? Oke, enggak, Tidak, SNARS. Bu. SNARS itu adalah Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Jadi rumah sakit itu kalau mau akreditasi ngikutin standar ini ya. Nah, yang terbaru tuh udah sampai 2023, 2024 ya. Jadi menurut SNARS edisi 2017 ya, DPJP itu adalah tim leader, tim leader ya dalam PPA tadi. Ya, yang tugasnya ngapain? Ya, menyusun kerangka asuhan ya, melakukan koordinasi, kolaborasi, sintetis, interpretasi, review, dan mengintegrasikan asuhan pasien. Jadi, mulai dari asuhan si dokter, asuhan keperawatan, asuhan kefarmasian, ini idealnya itu dikoordinasikan oleh DPJP. Jadi kan kalau di rumah sakit itu sering ada ini ya visite bareng. Ya, tergantung rumah sakitnya ya. Kalau dulu Bu Arta pernah ketemu tim PPA itu yang ya kalau visit itu lengkap ya dari dokter, dari residen, DPCB, residen, terus perawat, farmasi itu ada semua ya. Jadi ketika visit itu pasiennya dikeroyok banyak orang itu, terus nanti habis itu biasanya diskusi permasalahan-permasalahan. Nah, itu tim yang baik ya, artinya semua terlibat dalam melakukan asuhan kepada pasien. Ini kalau nanti ada permasalahan terkait dengan medis, biasanya dokternya minta residennya yang kasih solusi. Kalau terkait permasalahan obat nanti ya tanya ke apotekernya gitu ya. Terus yang kalau tindakan perawatan hariannya nanti tanya ke perawatnya ya nanti tinggal DPJP-nya yang mengkolaborasi atau mengelaborasikan hasil-hasil interpretasi tadi. Nah, sesuai dengan kewenangannya ya undang-undang dokter itu dalam PPA memiliki peran lima ini ya. Jadi mulai memberikan pelayanan kesehatan, menjaga kerahasiaan kesehatan, kemudian menyimpan dokumen, pemeriksaan ya dalam bentuk kalau kita rekam medis gitu ya. Kemudian merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang kompeten ya. Jangan sampai dokter umum gitu ya. Dokter umum tuh umum semuanya bisa, jadi bisa mengobati semuanya. Nggak usah dirujuk kemana-mana, diobati sendiri ya. Nah, ini kan bahaya ya. Jadi kalau bisa ya dirujuk ya. Kita juga apoteker kalau udah sakitnya udah kronis ya, berarti harus kita sarankan ke dokter. Jangan sampai kita over kewenangan ya. Kemudian yang kelima memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat. Ya, ini semua tanggung jawab dokter dalam tim PPH ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian perawat ini membantu kok membantu nih ya
Intinya saling mengingatkan supaya tidak terjadi namanya medication error. Artinya bisa meningkatkan keamanan pasien atau patient safety. Apa saja ya tugasnya perawat di healthcare ya di fasilitas kesehatan ya dalam tim PPA tadi ya melakukan pengkajian keperawatan secara holistik atau kita kenal sebagai asuhan keperawatan. Kemudian menetapkan diagnosis ini artinya ini ya selaras dengan dokter tapi tidak diagnosis mandiri ya. Kemudian merencanakan tindakan keperawatan ya biasanya kalau di rumah sakit itu di RM itu ada lembar perawat, ada lembar pengobatan, ada lembar swabnya dokter. Nah, itu jadi satu ya. Kalau sekarang prescription EHR electronic health record juga sama saya kira. Bu Arta kira ya. Jadi di situ ada bagiannya yang dokter, ada bagiannya perawat, ada bagiannya kefarmasian farmasi ya. Sehingga bisa saling melihat rencana tindakan yang akan dilakukan bisa dikolaborasikan. Kemudian, ini merencanakan dan melaksanakan. Yang kelima adalah mengevaluasi hasil tindakan keperawatan tadi ya. Dievaluasi apakah pasiennya membaik, memburuk, atau gimana. Ya, nanti kalau tidak kunjung membaik bisa dikonsulkan ke dokternya untuk tindakan medis ya kan kalau dokter tuh biasanya ini nanti diinfus ya farmasi yang yang menyiapkan infusnya perawat yang menginfus sama ngecek TPM-nya, tetes per menitnya sudah sesuai belum? Semalam dapat berapa pelapot? Belum sesuai ya nanti disampaikan ke dokternya, dievaluasi. Kemudian yang terkait tenaga farmasi ya peran apoteker di sini adalah meninjau regimen obat ya yang diresepkan oleh dokter ya mencegah pengobatan yang tidak rasional ya kalau di apoteker itu ada namanya drug related problem ya ya untuk melihat pengobatan itu rasional atau enggak itu ada instrumen namanya drug related problem ada 6 atau sekitar 8 instrumen salah satunya misalnya ada obat tidak ada indikasi indikasi tidak ada indikasi ada obat jadi nggak butuh obat kok diresepin obatnya gitu ya nah itu ya intinya kita di farmasi itu memantau gitu ya obat yang diberikan itu rasional apa enggak dan timbul efek samping apa enggak nah itu wewenangnya kita dan meminimalkan interaksi obat pada pasien yang dapat pengobatannya banyak atau regimen terapinya kompleks. Kemudian, ya ini kewenangannya seperti kita tahu adalah pelayanan manajerial ya, pengelolaan sediaan farmasi. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik yang ada banyak itu. Ada berapa macam dari pelayanan resep sampai FVH mixture. Itu ada 10 apa 12 ya itu. Jadi kewenangan kita ya di situ aja, jangan melampaui kewenangan kita ya. Tetap di situ aja. Nah, inilah hambatan yang terjadi dalam praktek kolaborasi. Dalam praktek kolaborasi, hambatan yang terjadi itu banyak ya. Ini berdasarkan hasil survei ya. Yang pertama itu karena nggak paham apa sih pentingnya kolaborasinya. Jadi setiap karena nggak paham tujuannya atau pentingnya kolaborasi, akhirnya kan tidak melakukan kolaborasi yang baik ya. Ya kita sebut ego sektoral lah, nggak mau koordinasi, jalan sendiri-sendiri aja ya. Akhirnya nanti yang rugi pasien ya. Kemudian yang kedua dari hasil survei itu ya, karena takut akan kehilangan kompetensi ya. Jadi kalau bertim itu takut nanti eh, wah aku nggak dipakai lagi atau kompetensiku ilmunya bisa dipakai nakes yang lain jadi nggak usah tak ajarin gitu ya nggak usah kolaborasi nanti aku di masa yang akan datang tidak dibutuhkan lagi nah mungkin ketakutan tentang hal-hal seperti itu ya yang menjadi hambatan ketika melakukan praktek kolaborasi. Kemudian mungkin ini ya, skuper ya.
nggak mau menjalin hubungan dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, aku farmasi itu ya di satelit farmasi aja, di instalasi farmasi aja ya. Pertama apoteker ya, karena kita tuh orang di belakang layar yang tidak ketemu atau farmasi itu kan tidak ketemu dengan pasien. Jadi kadang tuh untuk berhubungan dengan nakes lainnya itu kadang-kadang jadi kurang greteh gitu ya, kurang supel ya, cenderung asik dengan kegiatan di instalasi farmasi, sehingga ini menjadi hambatan untuk menjalin hubungan dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat ini mungkin yang teman-teman alami ketika di apotek gitu ya. Oh, ini ada masalah dengan resepnya ya, mau menghubungi dokter aja susahnya minta ampun ya. Nah, itu ya terkait itu. Kemudian survei selanjutnya adalah kurangnya kegiatan yang mengintegrasikan komunitas medis ya. Berarti di suatu layanan kesehatan itu nggak ada tim kolaborasi atau kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka berkolaborasi ya. Kayak visite gitu ya. Visite kalau di eh, nah menurut aturan harus dilakukan oleh berbagai nakes ya, maka nanti akan berjalan menjadi tim kolaborasi atau tim interprofesional. Ya seperti waktu dulu waktu Bu Arta praktek di Darmais itu ya, mereka tuh kalau kolaborasi itu wajib harus terdiri dari berbagai tenaga kesehatan. Jadi mau nggak mau harus berkolaborasi. Nah ini terkait dengan peraturan ya. Mungkin di rumah sakitnya itu tidak eh, mewajibkan gitu ya kolaborasi ya jalan sendiri-sendiri atau tidak ada sistem yang membuat tenaga kesehatan ini saling berkolaborasi ya ini akan menjadi susah ya hambatan sekali dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam adalah waktu terbatas ya sibuk-sibuk saling sibuk itu masalah klasik ya di mana-mana waktu terbatas itu jadi masalah klasik. Nah, itu ya terkait dengan kolaborasi. Jadi ada berapa tadi? 6 core. Apa saja tadi? Yang pertama core-nya ada. Ya, nanti dibaca lagi ya. Ada 6 core ya. Nah, ada ini. Interprofessional value and ethic, komunikasi, interprofessional conflict resolution, reflection ya, role clarification, dan shared decision making ya. Apa ya etika dan nilai interprofesi ini kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu ya komunikasi resolusi konflik interprofesional kemudian refleksi klarifikasi peran ya kemudian penentuan kebijakan bersama yaitu 6 itu kalau mau di bahasa Indonesia kan ya etik dan nilai interprofesional, komunikasi, resolusi konflik interprofesional, refleksi, role, klarifikasi peran, ya, kemudian klarifikasi peran dan tanggung jawab gitu ya. Kemudian membuat keputusan secara bersama atau saling berbagi dalam membuat keputusan, yaitu yang harus dimiliki. Kemudian nanti anggota perilaku apa yang harus dimiliki untuk bisa mencapai role-role tadi. Nah, itu teman-teman juga harus paham. Nah, komunikasi itu kalau kayak di awang-awang enak prakteknya daripada teorinya. Kemudian, nah sudah selesai untuk materi yang pertama. Mau lanjut dulu atau mau sholat? Sholat dulu Sholat aja, dulu. Bu. Ah, Sholat dulu, Bu. sholat. Oh ya udah sholat dulu ya. J. Nanti jam 4 masuk lagi ya. J, Bu. Oke.
Sudah masuk semua? Halo, halo. Iya, Bu. Halo, Bu. Sampun. Iya, Kurang, Ibu. Oke. oh, kurang Mbak Lintang, Bu. Oh ya, sambil nunggu ya. Nah, untuk materi yang kedua, kita ada namanya konflik dan negosiasi. Apa sih konflik, Ki? Pernah lihat sinetron? Konflik tuh kayak apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya film gitu ya, konflik itu mesti muncul tuh pada posisi klimaks ya. Ya, kalau lihat alur serial atau film itu kan mulainya dari konflik itu dimulai dari awal, awalnya dari apa ya, dari baik-baik saja, kemudian nanti muncullah faktor-faktor penyebab konflik gitu ya. Kemudian eskalasinya meningkat. Nah, nanti pada akhirnya akan terjadi anti klimaks atau resolusi ya. Sama ya konflik kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kenapa belajar konflik dan negosiasi? Karena nanti teman-teman tuh akan berada pada bekerjanya tuh tim ya, kolaborasi ya. Mau dimanapun teman-teman bekerja itu pasti ada kolaborasi ya. Nah, di dalam kolaborasi tadi kan pasti akan terjadi konflik. Nah, dalam melakukan apa ya, berkonflik itu nanti pasti ada hal-hal yang harus diatasi dan dinegosiasikan. Nah, kita akan belajar kenapa sih konflik itu bisa terjadi, terus bagaimana cara mengatasi konflik itu, kemudian negosiasi yang bagaimana sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik. Nah, ini ya, jadi konflik adalah suatu proses di mana adanya perlawanan gitu ya, atau pertentangan yang diekspresikan atau diperlihatkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi kalau nggak diperlihatkan itu nggak jadi konflik kan ya. Ada yang sukanya ini ya nggak usah menghindari konflik. Ada yang seperti itu. Atau nggak apa-apa konflik ya, kan kita pengen mengatasi permasalahan gitu ya, pengen mendapatkan hal positif gitu ya, berkonflik nggak apa-apa. Kira-kira menurut teman-teman konflik itu baik apa enggak sih? Ataukah selalu menjadi negatif ketika berkonflik itu? Baik, Bu. Konflik itu. Baik. Ada yang jelek, ada yang menganggap Ya, konflik itu. itu jelek. Baik ya, ya nanti kita akan lihat memandang baik buruknya konflik itu dilihat dari hasil yang didapatkan setelah konflik ya. Nah ini ya, jadi di dalam berkonflik itu ada prosesnya. Bagaimana konflik itu bisa terjadi? Namanya sebuah proses ya, banyak tahapannya. Nah, gimana sih konflik itu bisa terjadi? Nah, yang pertama ada proses laten ya. Dimulai karena adanya faktor-faktor pemicu konflik ya, yang mana ada tiga, yaitu berasal dari komunikasi ya. Jadi konflik itu bisa disebabkan oleh komunikasi ya, komunikasi yang buruk, miskomunikasi. Kemudian yang kedua adalah variabel pribadi ya, variabel atau karakter si individu yang ada dalam tim yang berkonflik tadi ya. Jadi karakter, lebih ke karakternya. Kemudian struktur tempat kerja ini bisa berkaitan dengan sistem atau alur atau SOP di tempat kerja ya. Sistemnya itu kira-kira menguntungkan atau cenderung merugikan individu-individu yang ada di dalamnya. Sehingga kalau merugikan ini tentu saja akan menimbulkan hal-hal yang negatif di tempat kerja. Kemudian setelah muncul gitu ya, karena faktor-faktor tiga tadi, maka akan terjadi pada tahapan rekognisi, recognition ya.
pada tahap ini apa yang terjadi? Jadi individu atau orang yang terlibat dalam konflik itu sampai ini ya melibatkan emosi atau bahkan sampai menyebabkan frustasi ya atau sampai apa ini nulisnya apa ini? Apa ya Bu Arta tadi mau mau tulis apa itu? Hmm, mengenai kok mengepang. Ya, jadi apakah konflik itu melibatkan emosi atau tidak? Kalau melibatkan emosi itu sampai bisa frustasi apa enggak atau sampai kecemasan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi pada tahapan ini individu-individu yang berkonflik itu mulai mengidentifikasi ini bisa menguras emosi apa enggak sih gitu ya. Atau bisa menyebabkan kecemasan apa enggak sih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahapan objektif ya. Nah, pada objektif ini eh, karena tadi sudah mengenali ini tuh melibatkan emosi atau enggak, maka pada tahapan yang ketiga ini individu atau orang-orang yang berkonflik ini mulai mengelola, ada memulai atau berniat gitu ya, mengelola konflik yang mereka alami gitu ya. Ah, ini kayaknya melibatkan emosi atau enggak ya gitu. Aku harus gimana gitu terhadap konflik yang terjadi. Nah, mulai dari situ kan sudah ada niat ya untuk mengatasi konflik-konflik yang akan yang mereka alami itu. Nah, setelah ada niatan untuk mengatasi atau mengelola konflik, nah, yang keempat adalah manifest, yaitu bagaimana sesuatu atau orang-orang yang berkonflik itu bermanifestasi atau menginterpretasikan pengelolaan atau manajemen konfliknya. Nah, terdapat 5 jenis gaya pendekatan seseorang dalam mengelola konflik. Kira-kira kalian ikut yang mana nih? Kalau ketemu konflik di ini ya. Ya, yang pertama adalah competing ya. Jadi kalau competing ya kompetisi gitu ya. Orang-orang yang berkonflik itu atau pihak-pihak yang berkonflik itu ya pengennya menang gitu, nggak ada yang mau ngalah ya. Berkonflik atau berkompetisi satu sama lain untuk bisa memenangkan satu hal ya. Jadi untuk mendapatkan hal tujuannya nggak mau ngalah gitu ya, nggak ada yang ngalah gitu ya, sehingga konfliknya ya panas terus gitu ya, nggak reda-reda gitu ya, sampai satu pihak itu menang gitu namanya kalau competing. Kemudian ada tipe-tipe yang individu atau kelompok tertentu yang dalam menanggapi konflik itu adalah avoiding atau menghindar ya. Jadi daripada konflik ya sudahlah gitu menghindar. Tapi pada akhirnya kalau menghindar itu negatifnya itu kadang tidak ada penyelesaian ya, digantung gitu ya. Jadi kalau ada masalah tuh cenderung menggantung, tidak di eh, kompromisikan, kompromis ya. Makanya yang ketiga ini ada tipe manifestasi yang compromising ya, ada yang eh, berkompromi gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak kalau tadi saling menghindar mau ketemuan gitu, ah nggak usah, nggak mau daripada berkonflik gitu ya. Tapi masalahnya tetap ada aja gitu ya, nggak diselesaikan. Nah, kalau yang kompromis itu mau saling berkompromi gitu ya dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan. Jadi kedua belah pihak itu ada keinginan untuk mencapai tujuan atau keinginan yang sama ya. Jadi ada win-win solution lah buat biar tujuannya tercapai tidak merugikan kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, kemudian ada tipe yang accommodating ya. Perbedaannya apa? Jadi kalau accommodating itu ada salah satu pihak yang mengalah gitu ya, mengalah ya sudah nggak apa-apa kita pakai
metodenya dia atau pakai caranya dia. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu adalah yang accommodating atau aku mengakomodasi gitu ya. Ada pihak yang mau mengakomodasi. Kalau yang compromising itu semua pihak mengajukan apa ya solusi gitu ya. Sehingga nanti dicari jalan tengahnya gitu ya. Kalau yang accommodating tuh lebih cenderung ngalah untuk menerima metode dari pihak yang lain sehingga nanti tujuannya dapat tercapai. Kemudian yang terakhir adalah collaborating ya. Jadi tadi ya ada tipe orang ketika atau tipe individu ketika mm, menangani masalah, menangani konflik itu yang kolaborasi ya, ya dia tipe-tipe pemimpin gini ya. Manifestasi tertinggi dalam berkolaborasi, bersinergi, sepakat untuk menyelesaikan konflik dan menimbulkan suasana yang kondusif bagi semuanya ya. Jadi ya yang tingkatan yang paling bagus gitu ya bisa mengakomodir, mengkolaborasikan gitu ya sehingga situasinya tetap kondusif seperti itu. Nah, jadi tadi ya tahapannya laten ya, mulai terjadi mulai timbul faktor pemicu konflik. Yang kedua tadi mulai mengidentifikasi gitu ya, mana sih ini melibatkan emosi atau tidak. Kemudian yang objektif tadi mau keinginan untuk mengelola konflik. Kemudian yang keempat tahapan manifestasi ya pelaksanaan bagaimana mengelola konflik itu sendiri. Yang mana ada 5 gaya pendekatan: competing, avoiding, compromising, accommodating, yang terakhir collaborating. Nah, setelah melaksanakan tadi ya, melaksanakan pendekatan-pendekatan itu, maka setelah dilakukan itu ada namanya aftermath ya, anti klimaksnya ya. Nah, akhirnya konflik tadi itu bisa kita kategorikan konflik yang baikkah atau konflik yang negatif. Ya, konflik yang baik kita sebut sebagai konflik fungsional. Artinya konflik itu bisa menghasilkan hal positif. Misalnya setelah beradu pendapat, berkonflik, itu pada akhirnya menemukan solusi, yang solusi itu bisa meningkatkan kinerja dari tim itu. Tetapi ada juga konflik itu yang disfungsi ya, yang tidak menghasilkan hal positif, justru menghasilkan hal negatif ya. Habis konflik, habis bermasalah, malah jadi nggak kompak timnya. Nah itu konflik yang sifatnya disfungsional. Ya, jadi malah marah-marahan habis itu udahlah nggak usah bertim kalau kayak gini, gitu ya. Nah, ini berarti mungkin ada yang sifatnya avoiding atau competing ya dalam pendekatannya. Kalau yang positif tadi, biasanya pendekatannya yang compromising, accommodating, atau collaborating. Tentu akan menghasilkan eh, solusi yang atau hasil yang positif. Seperti itu. Nah, apa saja sih penyebab konflik ya? Tadi di bagian laten itu ya. Ada macam-macam. Nah, ini kita baca di sini terkait konflik yang terjadi antara tenaga farmasi dengan pasien, misalnya dicontohkan di sini. Yang pertama, penyebab konflik itu karena faulty attributors. Konflik terjadi akibat kejadian negatif, selalu dicari sebab akibatnya. Nah, jadi faulty attributors itu cenderung menyalahkan orang. Konflik itu terjadi karena cenderung menyalahkan orang atas kejadian negatif yang yang menimpa gitu ya. Jadi pasien tuh menyalahkan tenaga farmasi karena efek obat yang tidak diinginkan. Padahal tenaga farmasi juga nggak tahu kalau obat itu bakal menyebabkan efek obat yang tidak diinginkan gitu ya. Karena memang kan kadang efek obat tuh ada yang individual sekali gitu ya, nggak ini ya nggak kadang-kadang nggak terdokumentasi di hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga ya nggak tahu pokoknya intinya pasiennya pengen nyalahin aja gitu ya.
Ada yang disalahin aja gitu ya. Mencari sebab akibat ini mesti karena tenaga farmasinya nggak tahu nih, nggak baca ini. Nah, itu contoh dari konflik yang disebabkan oleh faulty attributors, menyalahkan orang lain atas kejadian negatif. Kemudian faulty communication ya, karena komunikasi yang kurang pas ya. Konflik terjadi akibat adanya komunikasi yang terlalu keras atau kurang pas. Nah, ini kalau di pelayanan farmasi misalnya ya, ini ya, jadi kita pengennya kes nih pasiennya tuh ngeyel banget, misalnya minum antibiotik, ya minum dia dapat terapi TBC tapi minumnya nggak tertib gitu ya. Nah, pada satu kondisi si tenaga farmasi ini mengambil langkah tegas gitu ya untuk memperbaiki perilaku pasien ya. Contohnya kadang-kadang Bu Arta kalau pasiennya ngayal itu malah kadang-kadang ditakuti pasiennya supaya bisa patuh minum obat. Nah, mungkin ya kadang kalau seperti itu kita terlalu tegas, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin tidak menyinggung ya. Tapi ternyata pasien menanggapi dengan hal yang sebaliknya ya, dianggapnya itu menyinggung gitu ya. Jadi malah kita sudah berusaha memberikan apa ya ketegasan gitu biar nggak, mbok jangan kayak gitu, mbok minum obatnya yang teratur gitu ya biar tidak resisten nanti jenengan harus pengobatannya harus diulang, harus minum obat yang lebih banyak. Nah, kadang mungkin pasiennya tersinggung gitu ya, sehingga malah bereaksi buruk terhadap tadi ya teguran atau langkah tegas yang kita ambil. Nah, ini karena komunikasi ya, ya faulty communication ya, konflik karena komunikasi. Kemudian konflik yang ketiga ini disebabkan oleh naif realism ya. Naif ya, jadi pribadi yang naif ya. Pribadi naif itu karena apa? Karena nggak mau mendengarkan pendapat orang lain dan terlalu menekankan caranya sendiri dalam menilai sesuatu. Ya ini ya, ya itu tadi. Jadi nggak mau tahu, yang penting tercapai gitu ya. Tidak mengindahkan pendapat orang lain. Ya, seperti ini bisa menyebabkan konflik. Mungkin kalau sekarang tuh NPD gitu ya, NPD, narcissistic personal disorder ya, yang cenderung dia menekankan caranya sendiri, nggak mau mendapat masukan gitu ya. Itu bisa menyebabkan konflik. Kemudian yang keempat adalah karena adanya karakteristik yang individual ya. Ini terjadi pada kepribadian tipe A. Mungkin kalau kita teman-teman tahu ada suka nyebut alpha personality gitu ya. Atau apa itu ya, alpha gitu ya. Jadi pribadi A tipe A ini pribadi yang dia itu menggambarkan individu yang apa ya, merasa terdesak waktu, tergesa-gesa gitu ya, rentan bermusuhan ya, lebih suka melakukan banyak tugas atau dia dominan, kemudian berorientasi pada pencapaian dan kompetitif. Jadi alfa banget gitulah ya, karakteristik yang individual ya. Sehingga terkadang kalau dengan misalnya di sini kalau contohnya dengan pasien gitu ya, ada tenaga farmasi yang dia itu punya punya karakter tipe A ya atau individualistik gitu ya, sehingga menganggap pasien itu sebagai kompetitor ya. Jadi pasiennya itu ketika dia bisa apa ya, mencapai target yang ditetapkan oleh si tenaga farmasi itu dianggap menang gitu ya. Dia bisa me- apa ya, mengalahkan itu gitu ya. Sehingga eh, harus sesuai dengan keinginan si tipe A ini ya. Sehingga kadang pada akhirnya dia jengkel sendiri kepada si pasien. Ada nggak yang suka kayak gitu? Ih, ngeyel banget sih, ini sudah tak arahkan kayak gini gitu ya. Tapi kok nyalahnya pada akhirnya
si tipe A ini kecewa, ya itu juga pada akhirnya akan menyebabkan konflik ya seperti itu. Mungkin konfliknya lebih cenderung konflik terhadap dirinya sendiri. Kalau sampai jengkel kepada pasien berarti ini sudah luar biasa ya. Segitu kecewanya ya karena kepribadiannya yang pengennya harus menang gitu ya. Nah, ini ya. Jadi macam-macam konflik, macam-macam penyebab konflik karena ada tipikal individu yang cenderung mencari kesalahan orang lain, kemudian yang komunikasinya kurang pas ya karena karakter yang ingin menekankan caranya sendiri tidak menghiraukan orang lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah karakter yang individual. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Arta ngomongnya eh, mungkin ada yang mau cerita gimana nih kalau konflik di eh, tempat kerja gitu. Pada kemanakah ini? Belum ada. Paham nggak kira-kira sama ceritanya Bu Arta? Kalau komunikasi itu ya teoritis banget gini nih Ibu, teori. insya Allah paham. Paham, Paham, Ibu. Bu. Nanti kalau nggak paham ditanyakan di grup ya. Baik, Ibu. Ya, berdiskusi panjang akan lebih baik ya. Tapi dia merasa udah ini ya. Oh, nanti kita lihat di teknik negosiasi ya. Jadi teman-teman kalau ketemu konflik nanti ada negosiasi juga. Kadang harus mengalah, tapi mungkin ada trik eh, lain ya supaya untuk mencapai tujuan itu. Oke, kita masuk ya di sini ya. Nah, kemudian tadi ya setelah dilakukan ada konflik, maka kita akan melakukan penyelesaian konflik atau kita sebut sebagai resolusi ya. Resolusi. Nah, dalam menyelesaikan resolusi itu ada dua teknik resolusi. Yang pertama adalah superordinate goals ya, bertujuan menempatkan pihak-pihak yang berkonflik di dalam situasi di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapainya. Ya, metode ini dapat dilakukan karena sesuai dengan nilai-nilai kepentingan yang dimiliki. Ya, misalnya apa ini? Apoteker memiliki perbedaan pendapat terkait penggunaan obat tertentu karena pasien khawatir akan efek sampingnya. Apoteker dan pasien kemudian diajak untuk fokus pada tujuan bersama yang lebih besar, yaitu memastikan kesembuhan pasien dengan cara yang aman dan efektif. Jadi kalau superordinate goal ini kita lebih berdiskusi ya. Nah, tadi Mas Mas Udin mau pakai teknik resolusi yang mana? Superordinate. Kemudian yang kedua ada negosiasi atau bargaining. Teknik yang melibatkan tukaran penawaran dan penawaran balik sehingga solusi tercapai. Jadi ini kok kurang nulisnya. Jadi negosiasi itu ya ada ini ya tawar menawar gitu ya sehingga nanti pasien tuh mau mengikuti yang kita harapkan atau tujuan yang kita ingin capai gitu ya. Kalau Bu Arta sih lebih ke ini ya, lebih yang bagus itu sebenarnya subordinate goals ya. Jadi ketika kita memiliki perbedaan pendapat ya kita diskusi bareng yuk gitu ya, diajak fokus tujuannya apa sih gitu ya. Kalau untuk kesembuhan maka nanti kita bisa berikan cara apa saja yang bisa ditempuh. Nah, misalnya kalau pada kondisi ini pasien eh, dia apa nggak yakin sama ininya sama nah ini ya sama pengobatannya gitu ya. Nah, tadi apa dengan pendekatan yang ini kita bisa memberikan pendekatan seperti ini. Misalnya menjelaskan manfaat dan risiko obat dengan jelas. Ya, tadi Mas Udin bisa menyampaikan
Iya sih, obatnya metformin bermanfaat untuk menurunkan gula. Tapi kan mungkin disampaikan ibu atau bapak belum periksa secara menyeluruh. Jadi nanti bisa saja ada risiko-risiko yang harus dialami. Nah, itu mungkin dijelaskan. Kemudian kita berikan alternatifnya yang tersedia. Bapak, Ibu, mungkin selain dari dokter bisa second choice gitu ya. Periksa lagi ke lab baik gitu ya. Kemudian periksa ke dokter yang sesuai. Kalau diabetes berarti periksanya ke dokter penyakit dalam. Bisa kita sarankan seperti itu. Atau gimana mahal? Ya berarti harus ke puskesmas dulu, nanti dicek ulang atau di vaskes tingkat 1 dulu, dicek ulang. Kemudian nanti akan dirujuk kalau memang betul diabetes, ya berarti nanti harus dirujuk ke dokter penyakit dalam. Nah nanti dari dokter penyakit dalam akan diresepkan obat metformin bisa aja. Atau kalau terlalu tinggi, metforminnya udah nggak mempan gitu ya juga harus dijelaskan dan harus ditanya dulu gula darahnya berapa itu gula darah puasa, gula darah sewaktu atau gimana Mas Udin? Ya nggak apa-apa sih dikasih tapi ya tetap dijelaskan. Kemudian ya tadi harapannya kalau sudah diberikan risk and benefit ya, kemudian kita berikan solusinya itu pasien lebih menghargai ya dengan apa yang kita sarankan sehingga nanti ya bisa tercapai tujuan pengobatannya tadi seperti itu. Kalau yang super ordinate. Kemudian ada teknik resolusi yang kedua, itu adalah negosiasi atau bargaining atau menawar gitu ya. Kapan ini dilaksanakan? Nah, Warta kasih contoh nih. Ya, door in the face apa itu kayak door gitu ya, langsung ditodong gitu ya. Door in the face adalah tipe negosiasi gitu ya, yang dilakukan kita menawarkan tanpa ada kompromi. Ya, jadi mau nggak mau harus menerima gitu. Mau nggak mau harus beli kalau di sini ya. Jadi ini ceritanya ada apoteker atau farmasi gitu ya menawarkan paket obat lengkap dengan konsultasi lanjutan yang harganya cukup tinggi yang kemungkinan pasien tolak ya. Setelah pasien menolak, farmasis menurunkan tawaran menjadi pengobatan dasar dengan harga lebih terjangkau. Pasien cenderung menerima tawaran kedua karena merasa ini sudah kompromi ya. Jadi pada akhirnya tuh pasien tuh akan tetap menerima apa yang kita sarankan gitu ya dengan keterampilan door in the face ini ya, keterampilan negosiasi door in the face. Mau nggak mau pasien pasti akan menerima ya. Tapi kita punya langkahnya gimana caranya biar itu tawaran itu tetap diterima. Kemudian yang kedua adalah the big lie, big lie berarti berbohong ya. Ngapusi menetapkan titik impas yang lebih menguntungkan Anda daripada titik impas sebenarnya. Intinya kita menguntungkan kita, ya. Nah, kalau di sini dengan cara yang berbohong, mungkin white lie gitu ya, berbohong yang putih gitu ya. Contohnya apa ini? Farmasis mengatakan bahwa stok obat generik sangat terbatas dan hanya tersedia dalam jumlah sedikit, padahal sebenarnya stok cukup banyak. Dengan informasi ini, pasien merasa harus segera membeli dan menerima harga yang ditawarkan farmasis yang sebenarnya lebih menguntungkan farmasis. Ini jadi apoteker. Intinya menguntungkan farmasi gitu ya. Nah, atau ketika kita tawar-menawar tuh agak sedikit bukan berbohong ya. Ya, taktik aja. Misalnya mau beli obat gitu, mau tender obat gitu ya. Terus nanti kita kasih alas-alasan apa ya tender obat. Hmm, mungkin harganya nanti kalau di, dijual dikasih dengan harga segini nanti BPJS-nya nggak tergantikan apa nggak di reimburse atau gimana gitu ya sehingga minta harga obat
lebih diturunkan lagi sama produsen atau distributor gitu ya. Padahal aslinya yo masih untung gitu, tapi demi keamanan gitu ya, biar nanti nggak rugi karena BPJS ya gitu ya, minta diturunkan lagi. Ya intinya the big lie itu mungkin kayak mirip white lie gitu ya. Ngapus bohong-bohong dikit tapi sebenarnya bohong putih gitu. Nah, ini selama tidak melanggar etika itu boleh diperbolehkan ya seperti ini. Tapi kalau udah melanggar etika itu, nah itu yang nggak baik. Kemudian I'll go elsewhere ya silahkan Anda pergi. Ini tak ngancam lawan meninggalkan lawan bicara. Jadi diancam ada yang suka beli mungkin nawar gitu belanja gitu ya. Nggak harus di apotek misalnya kita belanja terus kemudian penjualnya kita nawar ini harganya sekian boleh nggak? Ya udah Mbak sana cari aja di tempat yang lain malah lebih kalau ada yang lebih murah. Nah itu adalah negosiasi yang I'll go elsewhere. Ya sudah Bu, sana ke apotek lain aja. Nanti di apotek lain juga nggak boleh, wong harus pakai resep. Nah itu mungkin itu salah satu contoh keterampilan negosiasi nomor 3. I'll go elsewhere. Aku akan pergi ke tempat lain ya. Lucu ya ini nama ketiknya. Kemudian yang keempat adalah common value interpretation atau berpura-pura menerima nilai atau value yang dikehendaki lawan tetapi sebenarnya tidak ada satupun yang dimenangkan ya. Jadi ya pura-pura aja mengalah gitu ya supaya tujuannya tercapai. Nah, contohnya apa ini? Dalam diskusi tentang penggantian obat, farmasi terlihat setuju dengan preferensi pasien terhadap merek obat tertentu. Padahal sebenarnya farmasi sudah menyiapkan alternatif generik yang sama efektifnya. Ya intinya tuh pasien mau beli obat gitu ya, mau beli obat generik, tapi nggak mau generik yang merek A, ya maunya generik merek B ya. Ya sama aja gitu ya. Kita sudah ngasih tahu ini obatnya ini generiknya dari misalnya dari apa gitu, tapi pasien maunya yang dari merek B gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu wong obatnya itu juga sama efektifnya gitu ya. Nah itu adalah contoh keterampilan negosiasi common value interpretation ya. Jadi ada 4 keterampilan negosiasi. Ya kalau pasiennya itu baik-baik saja gitu mungkin lebih enak pakai yang teknik resolusi yang pertama, bukan yang negosiasi ya. Kalau negosiasi itu ya kita harus tawar menawar gitu intinya ada di sana ada tawar menawar yang diberikan kepada pasien atau juga kepada orang lain ya atau dalam tim itu kita berikan tawar menawar. Mungkin teman-teman nanti bisa mencontohkan gimana sih ketika berhadapan dengan tenaga kesehatan yang lainnya ketika bernegosiasi atau ketika mm, apa tadi ke ini yang menyelesaikan konflik tuh kira-kira lebih milih yang mana gitu ya. Nah, ini contoh aplikasinya belum nih. Nah, sebenarnya masih ada satu ini lagi. Nah, mungkin kita eh cukupkan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan baterainya Bu Arta sudah mau habis. Ini mungkin ada kuis ya untuk dijawab. Baik, Bu. Iya, Biar Ibu. dibaca, biar dibaca-baca kuisnya. Apa ininya, filenya? Ya oke, kalau kayak gitu nanti kebetulan apa laptopnya Bu Arta juga udah mau habis, jadi mau ngecas tuh nanggung. Jadi Bu Arta cukupkan sekian ya untuk kuliah komunikasi farmasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Arta cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. hadir, lupa malam ya, hadir semua.